Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi MPLS, yaitu mengenai pengenalan kurikulum di SMK Negeri 1 Lunyuk. Kurikulum yang dipakai oleh SMK Negeri 1 Lunyuk yaitu kurikulum K13. Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Muatan kurikulum SMK Negeri 1 Lunyuk meliputi kompetensi inti dan sejumlah kompetensi dasar yang dirumuskan dalam mata pelajaran keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar peserta didik. Mata pelajaran beserta alokasi waktu kelas 10, 11, dan 12 untuk tahun pelajaran 2021-2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 07-D-T5-KK-2018 tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan SMK Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK menetapkan struktur kurikulum setengah menengah kejuruan atau SMK Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK yang memuat muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan yang terdiri atas dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian, serta alokasi waktu untuk tiap mata pelajaran sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK atau SMAK. Perangkat pembelajaran lainnya yang meliputi antara lain yaitu 1. Kompetensi, 2. Dasar tiap mata pelajaran, 3. Contoh silabus, 4. Contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan yang kelima, kelompok kompetensi yang dapat dilakukan sertifikasi kompetensi. Kriteria pemilihan jurusan di SMK Negeri 1 Lunyuk sesuai dengan minat, bakat, dan atau kemampuan akademik peserta didik dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nilai raport SMP atau MTS atau yang sederajat. Yang kedua, rekomendasi guru bimbingan dan konseling di SMP atau MTS atau yang sederajat. Yang ketiga yaitu wawancara peserta didik atau orang tua. Yang keempat, tes penempatan atau flash test. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu tes bakat dan minat oleh psikologi atau psikotes. Struktur kurikulum SMK Negeri 1 Lunyuk. Program keahlian agribisnis ternak. Kompetensi keahlian yaitu agribisnis ternak ruminansia yaitu selama 3 tahun. Adapun pelajaran atau pelajaran yang ada di agribisnis ternak ruminansia ini yaitu muatan nasional,
yang berisi pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Yang kedua, muatan kewilayahan, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ketiga, muatan peminatan kejuruan, yang berdasar, yang pertama, dasar bidang keahlian, simulasi komunikasi digital, fisika, kimia, dan biologi. Kemudian yang kedua, dasar program keahlian, berisi dasar-dasar pemeliharaan ternak, dasar-dasar pakan ternak, dan yang terakhir yaitu dasar-dasar kesehatan ternak. Kemudian muatan yang ketiga, berisi 6 bidang, yaitu agribisnis ternak ruminansia pedaging, yang kedua agribisnis ternak ruminansia perah, yang ketiga agribisnis pakan ternak ruminansia, yang keempat agribisnis pembibitan ternak ruminansia, yang kelima agribisnis aneka ternak, dan yang keenam produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian yang selanjutnya bidang keahlian agribisnis dan argoteknologi. Kompetensi keahliannya yaitu agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura atau ATVH, yaitu selama 3 tahun. Adapun muatan pelajarannya, yang pertama muatan nasional, yaitu ada 6 mata pelajaran. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, matematika. Yang kelima, sejarah Indonesia. Dan yang keenam, bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Kemudian muatan yang kedua, muatan kewilayahan, yaitu terdiri dari 2 mata pelajaran. Yang pertama, seni budaya, dan yang kedua, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian muatan yang ketiga, yaitu muatan peminatan kejuruan. Muatan peminatan kejuruan ini terdiri dari 3 dasar. Yang pertama, dasar bidang keahlian, berisi 3 mapel atau mata pelajaran. Yang pertama, simulasi dan komunikasi digital. Yang kedua, fisika. Yang ketiga, biologi. Dan yang keempat, kimia. Kemudian dasar selanjutnya yaitu dasar program keahlian, berisi 3 mata pelajaran. Yang pertama, dasar-dasar budidaya tanaman. Kemudian yang kedua, alat mesin pertanian. Yang ketiga, pembiakan tanaman. Kemudian kompetensi yang ketiga, yaitu kompetensi keahlian, memuat 6 mata pelajaran. Yang pertama, agribisnis tanaman pangan. Yang kedua, agribisnis tanaman sayuran. Yang ketiga, agribisnis tanaman buah. Yang keempat, agribisnis tanaman hias. Yang kelima, pembibitan dan kultur jaringan tanaman. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Selanjutnya, program keahlian yang ketiga, yaitu teknik pertanian. Kompetensi keahliannya yaitu alat mesin pertanian. Alat mesin pertanian ini ditempuh selama 3 tahun. Adapun muatan pelajaran yang ada, yang pertama muatan nasional, terdiri dari 6 mata pelajaran. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Yang kelima, sejarah Indonesia. Dan yang keenam, yaitu bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya.
Kemudian muatan yang kedua, yaitu muatan kewilayahan, terdiri dari 2 mata pelajaran. Yang pertama, seni budaya, yang kedua, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian selanjutnya, muatan peminatan kejuruan. Dasar-dasar muatan peminatan kejuruan, yang pertama dasar bidang keahlian, memuat 4 mata pelajaran. Yang pertama, simulasi dan komunikasi digital, yang kedua, fisika, yang ketiga, biologi, dan yang keempat, yaitu kimia. Dasar yang kedua, yaitu dasar program keahlian, memuat 3 mata pelajaran. Yang pertama, ilmu bahan teknik dan gambar teknik. Yang kedua, pengoperasian dasar-dasar pembengkelan pertanian. Yang ketiga, sumber tenaga penggerak dan klimatologi. Kompetensi keahlian yang ketiga memuat 6 mata pelajaran. Yang pertama, alat mesin budidaya pertanian. Yang kedua, pengukuran dan pemetaan lahan pertanian. Yang ketiga, irigasi dan drainase. Yang keempat, alat mesin pasca panen. Yang kelima, workshop alat mesin pertanian. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Dan kompetensi keahlian yang terakhir, yaitu kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM. Kompetensi keahlian ini ditempuh selama 3 tahun. Adapun muatan pelajaran dalam kompetensi keahlian ini, yang pertama, muatan nasional. Muatan nasional ini memuat 6 mata pelajaran. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Yang kelima, sejarah Indonesia. Dan yang keenam, bahasa Inggris dan bahasa asing. Muatan yang kedua, yaitu muatan kewilayahan. Adapun mata pelajaran di muatan kewilayahan ini ada 2, yaitu yang pertama, seni budaya, dan yang kedua, yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Muatan yang ketiga, yaitu muatan peminatan kejuruan. Muatan peminatan kejuruan ini didasari oleh beberapa bidang keahlian. Yang pertama, simulasi dan komunikasi digital. Yang kedua, fisika. Dan yang ketiga, kimia. Kemudian dasar program keahlian selanjutnya, yaitu gambar teknik otomotif. Yang kedua, teknologi dasar otomotif. Yang ketiga, pekerjaan dasar teknik otomotif. Kemudian kompetensi keahlian yang terakhir berisi 5 mata pelajaran. Yang pertama, pemeliharaan mesin sepeda motor. Yang kedua, pemeliharaan sasis sepeda motor. Yang ketiga, pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Yang keempat, pengelolaan bengkel sepeda motor. Dan yang kelima, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Aspek penilaian yang dilakukan dalam kurikulum yang diterapkan di SMK Negeri 1 Lunuk. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum jenjang
SMA, SMK, ataupun yang sederajat memiliki bobot pengetahuan 80% dan 20% untuk aspek karakter. Pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum K13 ini. Aspek yang kedua yaitu aspek keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek, sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Sikap dan perilaku. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat, dalam sebuah lembaran nilai, dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Sistem pembelajaran di SMK Negeri 1 Lunyuk. Sistem pembelajaran yang diterapkan yaitu luring. Dalam rangka melaksanakan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 03-KB-2021 nomor 384 tahun 2021 nomor HK 01-4242-42-2021 nomor 440-717 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kita perlu memastikan perkembangan satuan pendidikan di wilayah masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, SMK Negeri 1 Lunyuk menggunakan pembelajaran tatap muka terbatas. Konsep pembelajaran tatap muka terbatas yaitu pengaturan jumlah siswa atau peserta didik di setiap kelas agar menjadi lebih sedikit dari jumlah normal. Pengaturan juga dilakukan pada meja dan kursi pelajar. Jumlah kursi dikurangi dan jaraknya diatur sesuai protokol kesehatan yaitu 1,5 meter. Pembelajaran tatap muka terbatas ini pemahamannya yang benar adalah anak tidak perlu mengikuti pembelajaran penuh dalam sehari, tetapi diatur sesuai kebutuhan di sekolah masing-masing. Jumlah harinya tidak harus setiap hari. Dari aspek materi pembelajaran, yang diberikan dalam pembelajaran tatap muka terbatas hanyalah materi yang paling esensial. Dengan kata lain, tidak semua materi diberikan kepada anak sehingga membuat anak pusing. Hal penting lainnya adalah basis dari pembelajaran tatap muka terbatas yaitu PPKM mikro. Apa itu PPKM? PPKM yaitu penerapan pembelajaran tatap muka terbatas yang didasari oleh PPKM tergantung pada dinamika COVID-19 di wilayah masing-masing. Jadi, mungkin secara nasional tidak akan sama
antara satu provinsi dengan provinsi lain, satu kabupaten dengan kabupaten lain, bahkan antar kecamatan. Itu juga mengikuti dinamika COVID-19 di wilayah masing-masing. Yang kedua, sistem pembelajaran yang diterapkan yaitu sistem pembelajaran daring. Apa itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring yaitu pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online. Dan tes juga dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, WhatsApp, dan Zoom. Untuk anak-anakku peserta didik baru SMK Negeri 1 Lunyuk, sebelum pertemuan ini saya tutup, kembali saya ingatkan untuk kita semua agar selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, selalu mencuci tangan, menghindari kerumunan, agar kita semua terjaga dari wabah penyakit yang sangat berbahaya ini. Untuk itu, kami dari pihak SMK Negeri 1 Lunyuk meminta kepada anak-anak semua yang kami banggakan supaya selalu menjaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar, untuk meraih cita-cita kalian. Akhirul kalam, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.